Kakek menyuruhmu enyah dari sini. Kamu dengar tidak? Cepat angkat kaki. Aku presiden direktur grup Shang, juga salah satu direkturnya. Kenapa aku harus pergi? Lancangnya kamu. Itu semua karena kamu tidak becus. Selama ini, di bawah kepemimpinanku, semua orang bisa lihat hasilnya. Sekalipun aku tidak becus. Grup Shang ini tetap didirikan oleh ayah dan ibuku. Lalu dia? Apa yang dia punya? Adit sudah bekerja sama dengan Tuan Ye, dan berhasil memenangkan hati Nona Yun. Untuk perusahaan kita, untuk keluarga Zhang, dia membawa investasi yang tak terhingga jumlahnya. Lalu kamu? Oh ya. Kerja sama tanpa bukti, bahkan selembar perjanjian pun tidak ada. Kalian tidak curiga? Kalau begitu, waktu aku bilang aku ini Bima yang asli, Hereka Zhang Jile. Meskipun aku sudah menunjukkan bukti, kakek akan tetap mencari cara untuk memutarbalikkan kebenaran. Kakek, terlalu jelas kakek pilih kasih. Bara. Kalau kamu iri padaku, tidak perlu sampai begini. Lagi pula, kamu ini sebenarnya benar-benar Bima atau bukan? Identitasmu itu masih belum jelas. Mulai lagi ya, kalian melakukan ini semua, tidak lain hanya ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menyingkirkanku dari daftar ahli waris. Ini alasan atau bukan? Bukan kamu yang menentukan. Ayah, Bima, kemungkinan besar dibunuh olehnya. Kalau tidak, kenapa setelah menghilang 3 hari, dia kembali tapi tidak ingat apa-apa. Soal proyek senilai 40 miliar itu? Ada apa sebenarnya? Kamu ini sebenarnya Bima atau Bara? Kalau aku bukan Bima, memangnya aku siapa lagi? Aku bisa membuktikannya. Dia bukan Bima. Bara, aku ingin lihat. Bagaimana kamu akan berpura-pura lagi? Sebenarnya ada apa ini? Kakek, tadi pagi aku sudah meminta orang untuk memeriksa sidik jarinya. Ini hasilnya. Kakek, hasilnya membuktikan sidik jari dari dokumen yang dulu ditandatangani Bima dengan sidik jari yang dia berikan. Capital Policy Sekarang. Sama sekali tidak cocok. Ayah, aku sudah lapor polisi. Sebentar lagi mereka sampai. Beri aku penjelasan. Apa yang perlu aku jelaskan? Hari ini semuanya sudah jelas. Sebenarnya kamu siapa? Kemana Bima? Kemana Bima pergi? Kakekku tersayang. Coba gunakan otakmu yang pilih kasih itu. Dan tanyakan pada mereka. Masalah ini, bukankah seharusnya kami bertanya padamu? Pasti kamu yang membunuh menantuku. Polisi akan segera datang. Aku mau lihat nanti. Bagaimana kamu akan mengelak? Boleh. Biar polisi yang menyelidikinya. Aku mau lihat yang akan masuk penjara nanti. Itu aku. Atau kalian. Kenapa dia begitu percaya diri? Apa dia punya rencana lain? Jangan-jangan dia mau. Saat polisi datang nanti, dia sengaja memperbesar masalah ini. Nanti, dia akan punya alasan kuat. Dan alasan untuk menunda taruhan kita. Padahal sebentar lagi. Kita akan menandatangani perjanjian investasi dengan Grup Yun. Kalau masalah ini membesar sekarang. Bukan hanya para elit di kota ini yang akan menertawakan kita, tapi saham keluarga Zhang juga akan goyah. Benar, Kak. Yang paling penting sekarang adalah segera menggunakan posisi Adit sebagai presiden direktur. Dan 5% saham yang ada di tangannya itu juga harus diserahkan. Semuanya? Adit telah berhasil mencapai kesepakatan. Denken Tuan Ypsilon membantu grup Zhang mendapatkan investasi dari grup Yun. Sementara Bima tidak becus sama sekali, sesuai dengan taruhan yang kita sepakati. Saya akan memberhentikan Bima dari jabatannya sebagai presiden direktur. Sekarang, yang setuju untuk mencopot jabatan presiden direktur dari Bima, silakan angkat tangan. Tapi, Tuan Zhang, saya punya satu pertanyaan. Apakah dia ini benar-benar Bima? Katakan sendiri, kamu ini sebenarnya siapa? Apakah aku Bima atau bukan? Memangnya itu penting? Lagi pula, hasil tes DNA menunjukkan kemiripan genetiku dengan Bima. 99%. Dengan kata lain, grup Shang ini, aku juga punya hak untuk mewarisinya. Sudah begini, masih saja berhayal. Benar. Keluarga kami tidak akan pernah mengakui orang yang entah muncul dari mana. Di satu sisi kalian bilang aku Bara, tapi di sisi lain kalian menyangkal identitasku sebagai Bima. Tapi, kalaupun aku memang Bara, aku tetap bagian dari keluarga Shang.
Kakek, cucumu hidup kembali dari kematian. Bukankah seharusnya kakek merasa bahagia? Bualan, jangan mengada-ada. Apakah Tuan Ye sudah tiba? Tadi di meja pendaftaran, Tuan Ye mengirim pesan. Katanya dia sudah sampai. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa bertemu Tuan Ye. Tidak peduli kamu Bima atau Bara, sekarang saatnya kamu menepati taruhan. Serahkan jabatan Presiden Direktur, dan serahkan juga saham yang ada di tanganmu. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kalian bisa begitu percaya diri? Apa aku benar-benar sudah kalah? Menyerahkan saham sekarang? Kapan aku pernah mengaku kalau aku sudah kalah? Dasar bara, meketembak sekali kamu. Sudah tertulis jelas hitam di atas putih. Siapapun yang berhasil mendapatkan kontrak dari Tuan Ye dan membantu perusahaan mendapatkan investasi dari keluarga Yun, dialah yang akan menjadi presiden direktur dan pewaris keluarga Zhang. Sekarang Adit sudah berhasil, jadi kamu kalah. Kalau kamu tahu diri, serahkan saja sahammu baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku. APA, mau memukulku? Dulu waktu kamu menyamar jadi suamiku dan memukulku, aku masih ingat masa lalu, jadi aku tidak mempermasalahkannya. Sekarang penyamaranmu sudah terbongkar. Kalau kamu berani macam-macam, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Ayo pukul aku. Kamu berani? Kamu sendiri yang minta, jangan salahkan aku. Beraninya kau pukul putriku. Cari mati. Anak tidak terdidik, salah ayahnya. Beraninya kamu memukul orang. Menggoda kakak ipar, mencelakai kakak sendiri. Camus. Kamu kenapa? Berdiri di situ. Jangan paksa aku bertindak. Bukankah dia hanya penipu? Kenapa dia begitu berani? Yanggan. Dia memang. Bara yang dikabarkan sudah mati 10 tahun lalu, kalau tidak, kenapa dia bisa begitu? Zembrono. Dan senekat ini, sekalipun kamu benar-benar cucuku, aku akan menegakkan hukum keluarga. Penggaval. Lumpuhkan dia untukku. Kulihat siapa yang berani. Selamat datang, Nona Yun. Nona Yun? Nona Yun. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Nona Yun, dia itu bara, bukan Bima. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Benar. Nona Yun. Tadi dia bahkan memukul kami. Cepat kemari, ke sisiku. Siapa dia? Tidak perlu kamu yang memberitahuku. Kamu sudah kembali. Aku sudah kembali. Dengge tidak, dia akhirnya mengaku. Aku tidak membohongi kalian. Kalian dengar? Dia mengakuinya dengan mulutnya sendiri. Pilihanku, ternyata benar-benar kamu membunuh Bima. Diam. Apa dia sangat akrab dengan Zhang Ziyan? Nona Yun, kau juga sudah dengar APA yang dia katakan. Sudah kubilang, diam. Kali ini, kau tidak boleh menggeleng lagi. Aku janji padamu. Tuan Ye bilang, dia sudah tiba. Keluarga Zhang kalian sudah bekerja sama dengan Tuan Ye dan menandatangani kontrak. Tuan Y sudah datang? Kenapa aku tidak dapat kabar? Tidak mungkin. Dari catatan pendaftaran, Tuan Ye memang sudah tiba. Wixian, jangan panik. Aku akan hubungi Tuan Y sekarang. Pantas saja kau mati-matian bertahan di sini. Ternyata dia mau menghalangi kerja sama kita dengan Tuan Ye. Zhang Ziyan, kau pikir bisa menghentikanku atas kerjasamaku dengan Tuan Ye? Kembalikan ponselku. Sekarang, aku mau lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Jilai, kerjasama dengan Tuan Ye ini menyangkut masa depan keluarga Zhang. Berani-beraninya kau. Aku juga bagian dari keluarga Zhang. Apa jangan-jangan? Hanya jika Zhang Zixin yang berhasil bekerja sama dengan Tuan Ye, keluarga Zhang baru punya masa depan? Kebiasaanmu yang pilih kasih itu, sudah saatnya dihilangkan. Zhang Ziyan, biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Hari ini, tidak peduli siapapun yang berhasil menandatangani kontrak dengan Tuan Ye, kakek akan tetap memberikan sahamnya kepadaku.
Grup Zhang ini dibangun oleh ayah dan ibumu. Memangnya kenapa? Masih berani maju? Sepertinya kau memang hobi cari penyakit. Paman, lihat sendiri kelakuannya. Orang seperti ini, bagaimana bisa memimpin keluarga Zhang menuju kejayaan? Pewaris grup Zhang. Tidak boleh orang yang sombong dan semena-mena seperti dia. Baba surat ke Yan Yan. Pengalihan saham itu ke sini. Sekarang juga, aku akan serahkan kendali perusahaan ini kepada Jihin. Zion, meskipun aku sudah berjanji pada mereka, jika mereka berhasil bekerja sama dengan Tuan Y, aku akan berinvestasi pada mereka. Tapi kali ini demi kau, aku rela mengingkari janjiku. Budi baik Tuan Y akan kubalas di lain hari. Tenang saja, Grup Zhang adalah milik ayah dan ibuku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Jangan-jangan kau mau, di depan semua orang ini, mengingkari taruhan kita waktu itu? Tunggu sampai Zixin berhasil menghubungi Tuan Ye dan menandatangani kontrak. Semuanya sudah pasti. Bagaimana mungkin kami mengingkari janji? Keluarga Zhang sebenarnya sudah bekerja sama dengan Tuan Ye atau belum? Nona Yun. Pasti tahu jawabannya. Yang terhormat Tuan Ye, apakah Anda ada di sini? Jika Anda ada di sini, silakan maju untuk menandatangani kontrak dengan saya. APA, ternyata kau? Tidak mungkin. Zhang Ziyan. Jadi itu kau menyadap semua emailku. Dangon Tuan Y. Ko, anak Yang dibuang keluarga Zhang. Diam-diam menghubungi Tuan Ye untuk menyabotase kerjasama ini. Kau mau menghancurkan keluarga Zhang, menghancurkan semua kerjasama dengan Tuan Ye. Kurang ajar. Aku tahu kalian berdua teman sejak kecil. Hubungan kalian sangat dekat. Tapi masalah ini, Mini Angkut. rencana besar perusahaan kami untuk 20 tahun ke depan. Tolong jangan ikut campur. Kakek Zhang, dengan segala hormat, saya memanggil Anda kakek. Tapi kalau kalian berani menyentuh Zian lagi, jangankan investasi dari Tuan Ye, bahkan jika kalian semua berlihat memohon padaku, aku tidak akan menginvestasikan sepeser pun pada keluarga Zhang. Kau juga bagian dari keluarga Zhang. Grup Zhang. Juga didirikan oleh orang tuamu. APA kau. Benar-benar mau melawan kami? Apa kau mau kita semua hancur bersama? Benar, bagaimanapun juga, kau adalah keluarga Zhang, kan? Tuan Zhang Jian, jangan sampai jerih payah orang tuamu menjadi sia-sia. Sikap kalian semua membuatku muak. Tapi, kapan aku pernah menghalangi Grup Zhang menandatangani kontrak? Kalau ponselku mati, kalian mau menghubungi siapa? Kau, apa maksudmu? Zian, apa maksudnya ini? Jangan-jangan Berhenti. Hanya Zixin yang bisa mewakili Grup Zhang untuk bekerja sama dengan Tuan Ye. Tahan dia. Kalau aku tidak naik, kalian mau tanda tangan kontrak dengan siapa? Tunggu. Zhang Zian, jangan-jangan kau mau bilang kalau kau adalah Tuan Y? Lucu sekali. Zhang Ziyan, kau memang keras kepala. Ya, Jangan kira. Karena Nona Yun melindungimu, kau bisa seenaknya dan berbuat semaumu. Aku seenaknya? Aku berbuat semauku? Kata-kata itu lebih pantas untuk kalian. Memangnya siapa di antara kalian yang pernah melihat wajah Tuan Ye? Kenapa aku tidak bisa menjadi Tuan Ye? Dia benar-benar sudah gila. Zhang Zian, meskipun Nona Yun melindungimu, tapi ini konferensi investasi. Tidak ada yang boleh berbuat seenaknya. Benar, Nona Yun. Sebaiknya suruh Zhang Zian diam. Zion, kau adalah Tuan Y. Pantas saja setiap kali aku mendengar suara Tuan Y, aku selalu merasa sangat akrab. Kenapa aku tidak terpikirkan? Nona Yun, kata-kata seperti itu, anak kecil pun tidak akan percaya. Nona Yun begitu pintar. Kenapa bisa percaya padanya? Zhang Hickson, APA aku benar Tuan Y atau bukan? Kau telepon saja, maka kau akan tahu. Meskipun biasanya aku dan Tuan Ye berkomunikasi lewat email, tapi hari ini akan kubuktikan kebenarannya dan kubungkam mulut besarmu.
Ini benar-benar terjadi. Ternyata selama ini, kau selalu ada di sisiku. Bagu, Zhang Ziyan. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Bagus, Zhang Jian, Dasar Bajingan Lisik. Berani-beraninya kau ganti nomor itu, dengan nomormu sendiri. Pantas saja kau begitu percaya diri. Ternyata kau sudah merencanakan semuanya. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau mengganti nomor Tuan Ye di ponsel Zhang Zhilei dengan nomor palsu untuk menipu kami. Apa kau tidak tahu betapa pentingnya kerjasama ini? Bagi grup Zhang, beraninya kau. Meskipun kau kejam, aku tidak bisa jahat. Demi Kinengon, masa lalu kita. Aku tidak akan membalas. Tapi jangan paksa aku. Dan lagi, nomor ini memang milikku. Omong kosong. Siapa yang akan percaya omonganmu? Kalau kau memang Tuan Wei. Aku, Zhang Zixin, akan mati menabrakan diri di aula ini sekarang juga. Tanpa nomor Tuan Ye yang asli, keluarga Zhang tidak akan dapat kontrak. Itu berarti, keluarga Yun juga tidak akan berinvestasi. Benar, keluarga Zhang tamat sudah. Kau benar-benar langkang. Aku tidak peduli kau Zhang Zilei atau Zhang Ziyan. Saham yang ada di tanganku ini, jangan pernah kau harapkan. Kita sudah punya perjanjian sebelumnya. Kau tidak punya hak suara dalam hal ini. Maksudmu, Kau adalah Tuan Wei? kerangka kecerdasan buatan yang kau miliki, bisa kau berikan pada siapa saja, tapi bagaimana kau bisa membuktikan identitasmu sendiri? Aku bisa membuktikannya. Dia adalah Tuan Ye. Nona Yun, Ini menyangkut masa depan keluarga Zhang. Kamu punya bukti? Tentu. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah cara saya berkomunikasi dengan Tuan Wei. Nomornya sama persis dengan nomor yang dihubungi oleh Zhang Zixin. Ini sudah cukup membuktikan kalau dia adalah Tuan Ye. Tidak mungkin. dia itu Tuan Y. Mustahil. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana bisa? Dia bukan cuma Zhang Zilei, tapi juga Tuan Ye. Ini konyol sekali. Konyol, di grup Hang, saya selalu berhubungan dengan Zilei. Beberapa hari yang lalu, adik saya, Zilei, tiba-tiba menghilang. Saya hanya meminjam identitasnya untuk menyelidiki kebenarannya. Apa itu sulit dipahami? Bukankah tadi kamu bilang, mau mati di sini? Silakan. Atas dasar apa? Hanya dengan satu nomor ponsel, kamu bisa membuktikan dirimu Tuan Ye? Mau menipu siapa kamu? Butuh bukti kan? Baiklah, akan kuberikan buktinya. Biar kamu mati dengan tenang. Yunyan, dengarkan perintahku. Ambil alih semua perangkat. Saya asisten cerdas Ayunyan. Telah mengambil alih semua perangkat komputer 117. Lintang 39. Sistem utama dan energi pencahayaan. Ada lagi yang bisa dibantu? Munder. Ya Tuhan, ini benar-benar sistem kecerdasan buatan. Hebat sekali, jangan-jangan dia benar-benar Tuan Ye. Aku sudah tahu. Hanya dia yang bisa menciptakan AI secanggih ini. Sesuai perjanjian, sekarang serahkan sahammu. Kekek, jangan berikan padanya. Aku ini cucu kandungmu. Benar, ayah, saham itu. Tidak boleh jatuh ke tangannya. Sudah sampai di titik ini. Seharusnya kakek sadar betapa pilih kasihnya kakek. Jika grup Zhang diserahkan kepadaku, keluarga Zhang dan perusahaan ini, di bawah kepemimpinanku, akan mencapai puncak yang lebih tinggi. Jika tidak, keluarga Zhang bisa bangkrut. Seenaknya saja. Mau membuat keluarga Zhang bangkrut? Siapa yang percaya padamu? Kekek, jangan berikan padanya. Kek, Jangan pernah serahkan saham itu. Kalau tidak, Rencana kita 10 tahun lalu. kan saya. Meskipun aku tidak ingin kerja keras orang tuaku hancur begitu saja, tapi bukan berarti aku akan berbaik hati dan membiarkan ini. Kalau begitu, grup Zhang akan menghadapi kehancuran. Ketua Dewan, dulu kita sudah menandatangani kontrak. Siapapun yang bekerja sama dengan Tuan Ye, Anda akan memberikan saham kepadanya. Benar, sekarang Zhang Zilei adalah Tuan Ye. Dengan kehadirannya, grup Zhang bisa lebih maju. Anda tidak bisa keras kepala seperti ini dan mencelakai kami semua. Ketua Dewan, grup Zhang pada dasarnya didirikan oleh orang tua Zhang Zilei. Sekarang dikembalikan padanya. Itu sudah seharusnya. Ayah. Grup Yun milik kami hanya akan bekerja sama dengan orang yang diakui oleh Tuan Ye, yaitu Tuan Zhang Zilei.
saham itu, bisakah sisakan sedikit untuk Zixin agar dia punya pegangan hidup? Tidak bisa. Kau. Saya sudah melihat data internal grup Zhang. Jika grup Zhang tidak memanfaatkan ciptaan saya untuk mengikuti gelombang era baru, maka dalam 2 tahun, grup Zhang akan menghadapi likuidasi. Kalau ini bukan hasil jerih payah orang tuaku. Kau pikir aku peduli? Ketua Dewan, jangan ragu lagi. Kalau begini terus, kita semua akan bangkrut. Benar sekali. Zhang Zhilei. Awas kau, tunggu sampai kau di penjara. Saham itu akan kembali jadi milik kita. Baik. Ayah, kamu. Setelah kontrak ditandatangani, kita katakan saja, dialah yang membunuh Zhang Zilei. Lagi pula semua bukti, sudah kita bersihkan. Sekarang, dia yang paling dicurigai. Pada saat itu, saham di tangannya akan kembali menjadi milik kita. Sesuai perjanjian, kau mendapatkan semua saham dan hak waris. Tapi kau juga harus menepati janji, menjual kerangka kerja AI kepada perusahaan. Tentu saja. Para inspektur seharusnya sudah tiba. Bayarkan mereka masak. Hadirin sekalian, mungkin kalian belum tahu. Tuan Y ini, maksudku Tuan Zhang Zilei, adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Yun. Dia memiliki 20% saham dari grup Yun. Nilai pasar grup Yun mencapai ratusan miliar. Nilai 20% sahamnya saja sudah. Pantas saja dia tidak tertarik dengan grup Zhang. Anak muda zaman sekarang memang hebat. Memang pantas disebut Tuan Ye. Sekarang saya umumkan, pesta dimulai. Tunggu. Kamu telah membunuh adik kandungmu sendiri, Zhang Zilei. Aku sudah lapor polisi. Inspektur akan segera tiba. Kamu tidak akan bisa lari. Demi mendapatkan saham grup Zhang, kamu membunuh suamiku dan merebut posisinya. Mengerti? Bisa jadi Tuan Ye juga dibunuh olehnya. Semua demi mendapatkan AI milik Tuan Y. Zhang Zhixin. Inspektur sudah di depan pintu. Sebaiknya kamu bersiap untuk menjelaskan semuanya pada mereka. Menurutku, saat inspektur datang nanti, kalianlah yang harus memberi penjelasan. Apa maksudmu? Jangan-jangan. Benar, pasangan inilah yang menculik adikku, Zhang Zilei, lalu mendorongnya ke jurang. Tidak mungkin. Aku sudah menghapus semua videonya. Kakek, aku. Zaza Bayinggan, kenapa kau membunuh adikmu sendiri? Kakek, aku. Pria macam Zhang Zilei itu, memangnya kenapa sampai harus kau bunuh? Zhang Zhen, nyawa adikku di matamu, ternyata begitu tidak berharga. Ayah, dia itu cucumu. Ayah tidak bisa diam saja. Pergilah ke neraka. Zhang Zixin, ternyata semua ini sudah kau rencanakan. Kau menjebakku. Kontrak di tangannya itu, rebut untukku. Dengan adanya kontrak ini, semuanya jadi tidak berlaku. Bahkan kalau aku masuk penjara, aku bisa pakai uang untuk menyogok. Aku juga bisa lolos. Siapa yang berani? Tuan Y adalah penolongku. Kalian berani menyentuhnya. Berarti kalian cari mati. Nona Yun. Asalkan kamu mau menyerahkan dia. Kami, keluarga Zhang, berjanji akan memberimu sepenuh saham. Semua persyaratanmu akan kami penuhi. Saham itu sekarang ada di tanganku. Kamu tidak berhak memutuskan. Aku yang berhak. Asalkan kamu mati. Asalkan aku dapat saham itu. Akulah yang berkuasa. Zhang Qiwan. 10 tahun yang lalu, kamu menyuap sopir truk untuk menabrak orang tuaku. Pikiranmu sama seperti ini, kan? Tidak, aku sungguh tidak melakukannya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sedang memfitnahku. Memfitnahmu. Lalu bagaimana adikku meninggal? Bukan karena kamu sadar kalau Zilei sedang menyelidiki kasus itu, karena itu kamu menyuruh Ding Xiao dan Zhang Zhixin untuk membunuhnya, iya kan? Kamu tahu semuanya? Kalian sungguh aib kilu aga. Jian, kakek mohon padamu,
Berbelas kasihanlah, maafkan mereka kali ini saja. Melepaskan mereka? Kalau begitu orang tuaku, adikku, apa mereka bisa hidup kembali? Ayah jangan sampai takut padanya. Hanya dengan sebuah video, bagaimana dia bisa memastikan Zixin pembunuhnya? Legipula, Kimation Orang Tuamu. Sudah terjadi 10 tahun lalu. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau itu perbuatanku? Kamu mau buktikan? Baiklah, aku akan berikan buktinya. Ani, tidak mungkin. Sudah 10 tahun berlalu. Semua buktinya sudah kumusnahkan. Jadi benar itu perbuatanmu? Siapa Zhang Qiuan? Zhang Zixin dan Ding Jiahu? Pak Inspektur, Dia Zhang Qiuan dan mereka berdua adalah Ding Jiaro dan Zhang Zixin. Zhang Qiuan. 10 tahun lalu, Anda terlibat dalam kasus pembunuhan. Zhang Zixin, Ding Jiahu. Kalian berdua terlibat pembunuhan berencana. Mohon ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Kakek. Kakek, tolong aku. Aku ini cucu kandungmu. Jian, kita ini satu keluarga. Aku ini pamanmu. Mereka sudah tertangkap. Tenang saja. Kalau kamu mau melepaskanku, setelah aku keluar nanti, aku akan menuruti semua perkataanmu. Menolongmu? Tidak ada yang bisa menolongmu. Kau membunuh orang tuaku, membunuh adikku. Sekarang kau minta ditolong? Kakak sepupu, En puni aku. asalkan aku tidak dihukum mati. Setelah bebas, aku akan jadi budakmu seumur hidup. Mengampunimu? Kalau begitu, pergilah ke alam baka. Tanya pada orang tuaku, tanya pada adikku, apa mereka bisa mengampunimu? Tanya pada hukum, apa hukum bisa mengampunimu? Habislah sudah. Ayah, tolong aku. Ayah, sudah kubilang, dia kembali untuk balas dendam. Ayah tidak mungkin tega melihat putra dan cucu ayah dijebloskan ke penjara olehnya. Kita bisa mati. Ayah, Kau pembawa sial. Baru kembali sudah mau membuat anakku. Den kukuku masuk penjara. Kau tidak pantas jadi kilo agasang. Sekarang aku tidak setuju memberikan sahamku padamu. Sudah begini pun, dia masih membela mereka. Presdir Zhang ini benar-benar sudah pikun. Kamala yang membiarkan mereka membunuh orang tuaku, membiarkan mereka membunuh adikku. Sekarang, apapun yang kau katakan sudah tidak berguna. Rekan Inspektur, bawa mereka pergi. Pak Inspektur, saya mau membuat laporan. Dia yang menyuruh kami membunuh Zhang Zilei. Benar, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Semua karena ayahku yang menyuruhku melakukannya. perempuan sialan, diam. Semua karena kamu. Kalau bukan karena setiap hari, kamu terus meracuni pikiranku. Mana mungkin aku berbuat begitu pada Zhang Zilei? Dasar perempuan jalan, tutup mulutmu. Aku tidak mau diam. Oh ya, Kekek, aku beritahu, dia menyuruh kami membunuh Zhang Zilei. Setelah itu dia juga mau membunuhmu. Dia mau merebut saham yang ada di tanganmu. APA. Tutup mulut jalangmu. Ayah, jangan dengarkan omong kosong perempuan itu. Ayah, Aku omong kosong? Aku punya rekamannya. Pak Inspektur, saya mau membuat laporan. dasar perempuan jalan. Kau, Dasar Perempuan Jalan. Semua ini kau delengnya. Yang pantas mati itu kau. APA. Kau mau membunuhku? Dasar kau bayingan. Ayah, aku tahu aku salah. Ayah harus menolongku. Aku ini, putra kesayangan ayah. Kakek harus menolongku. Ini semua tidak ada hubungannya denganku. Semua ini Suryuan Ayaku. Aku tidak bisa. Kakek, Kak Ziyan. aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Kak Ziyan. Pak Inspektur, bawa mereka semua. Baik. Ayo jalan. Ayah, tolong aku. Kakek. Jalan. Kakek. Ayah, Jalan. Benar-benar orang bodoh yang keras kepala. Zhang Zilei begitu hebat. Zhang Ziyan juga orang nomor 1 di negara ini. Dalam bidang kecerdasan buatan, seharusnya keluarga Zhang bisa mencapai puncak kejayaan. Grup Zhang itu awalnya didirikan oleh orang tua Zhang Ziyan. APA yang Zhang Xin tahu, malah picik dan mudah sekali percaya omongan orang. Nanti kita harus berkenalan baik dengan Tuan Ye. Kalau Tuan Ye bisa sedikit membantu kita, perusahaan kita juga pasti akan maju pesat. Kau lebih sayang pada anak bungsumu, sampai membunuh anak sulungmu. Seluruh Yuzhou tahu itu. Kalau bukan karena kau kakekku, dan sudah tua, aku juga ingin menjebloskanmu ke penjara. Jaga dirimu baik-baik.
Tenang saja, fasilitas di panti jompo tidak akan terlalu buruk. Biayanya akan kubayar. TAPI, kecuali pada hari kematianmu, aku baru akan datang menjengukmu. Selain itu, kita tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Kau. Mereka bertiga harus mati. Di hari eksekusi mereka, aku akan izinkan kau melihatnya. Semuanya sudah berakhir. Ayah, kali ini, kamu tidak akan pergi lagi kan? Tidak akan pernah. Halo. Kakak, aku Zilai.